sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Hajah Suhartiningsih MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Perkenalkan, di sini saya Yosefin Oktavia Wandari, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 18620500032 di Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, di dalam video ini di mana saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 5 saya dalam mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Di sini saya akan menyampaikan res materi dengan materi-materi yang telah ditentukan. Mari kita simak videonya. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan salah satu aktivitas yang selalu ada dalam proses komunikasi, memberi stimulus kepada peserta didik dalam bentuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Nah, pertanyaan yang diajukan sangat ditentukan oleh fungsi dari pertanyaan itu. Dalam pembelajaran, pertanyaan dapat berfungsi untuk meningkatkan aktivitas peserta didik, menuntun atau membangun proses berpikir, membangkitkan rasa ingin tahu, atau untuk memusatkan perhatian. Banyak hal yang harus menjadi pertimbangan dalam mengajukan pertanyaan, antara lain diantaranya yang pertama, ungkapan pertanyaan secara jelas, kemudian memiliki acuan yang supaya tidak membingungkan, kemudian menyebar kepada seluruh peserta didik, dan yang kemudian memperhatikan jeda waktu untuk peserta didik memikirkan jawaban. Selanjutnya, jika pertanyaan tidak mendapatkan jawaban, maka diajukan dengan kalimat yang lain yang lebih mudah sehingga lebih dimengerti peserta didik. Kemudian memperjelas informasi yang sudah diterima peserta didik. Wujud sebuah pertanyaan bisa berperan sebagai memperjelas jawaban yang sudah diberikan, kemudian memberi kesepakatan kepada peserta didik untuk mengungkap alasan, fakta, atau pandangan, atau memberikan contoh. Selanjutnya, untuk mendapatkan kesepakatan dan untuk menuntun peserta didik melengkapi jawaban, kemudian mengembangkan jawaban sedemikian sehingga jawaban yang lebih kompleks. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidik yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberikan penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar dan siswa agar mengulangi lagi perbuatan yang baik. Selanjutnya, keterampilan terintegrasi terdiri atas mengenali variabel, mendefinisikan variabel, menggambarkan hubungan antara variabel, menyusun hipotesis, menganalisis penelitian, merancang penelitian, bereksperimen, mengumpulkan dan mengolah data, membuat tabel, dan membuat grafik. Kemudian keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi dalam pembelajaran adalah perubahan aktivitas yang sengaja dilakukan guru dengan maksud untuk menghindarkan kemonotonan yang berakibat kebosanan. Motivasi belajar yang tidak putus, pemenuhan gaya belajar peserta didik beraneka ragam. Dari berbagai sumber teori dapat dirangkum bahwa variasi dalam pembelajaran meliputi variasi gaya mengajar, antara lain berupa variasi suara, variasi gerak badan dan mimik, mobilitas posisi, memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, kemudian memberi kontak pandang, variasi penggunaan media dan bahan pembelajaran, antara lain berupa variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dimanipulasi. Kemudian variasi pola interaksi dengan kegiatan. Variasi interaksi berbentuk klasikal, kelompok, dan perorangan. Variasi kegiatan berupa demonstrasi, diskusi, latihan menelaah materi atau praktikum, dan yang sejenisnya. Kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran sangat penting bagi seorang guru untuk membantu proses penyampaian pelajaran. Menurut Udin Syaifuddin Syahud pada tahun 2010, media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertimbangkan efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan keterampilan menggunakan media pembelajaran diantaranya memperjelas penyajian pesan agar terlalu verbalitas, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, kemudian memperlancar jalan proses pembelajaran, kemudian selanjutnya menimbulkan kegairahan belajar, dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan kenyataan.
Kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. Kemudian keterampilan membimbing diskusi. Dalam suatu kelompok kecil adalah suatu keterampilan yang di dalamnya diskusi oleh guru. Dalam kegiatan mengajar, guru ada kalanya melakukan kegiatan diskusi kelompok. Nah, kegiatan diskusi melibatkan aktivitas mental dan emosional yang dapat meningkatkan kemampuan hubungan antar perseorangan. Nah, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal serta mengembalikan kondisi pembelajaran yang optimal manakala terdapat gangguan dalam proses belajar mengajar yang ia bimbing. Dan keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh guru agar suasana belajar mengajar dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Ada keterampilan mengevaluasi. Keterampilan mengevaluasi dan menilai adalah kemampuan untuk menentukan nilai atau persiapan sesuai dengan kriteria tertentu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.